Yang banyak sekarang adalah Sohibul Jabirah. Orangnya ada di sini. Lah itu langsung diulangi lagi saja. Ada. Lah kalau pakai cincin harus dibuang. Tidak usah wajah tangga kanan. Jadi kan tadi kan tergantung luka bisa terlebih sampai. Ketika beliau ditanyakan tentang kenapa kok tidak ada spesifik bab yang khusus di bab tayamum di Matul Mu'in ini tentang tayamum, beliau menjawab tentang ternyata jawabannya adalah karena di desa saya banyak air. Nah, tetapi tidak kemungkinan tayamum itu faktornya karena ada air, karena tidak ada air. Yang banyak sekarang adalah Sohibul Jabirah. Sohibul Jabirah ini ketika ada seorang mengalami luka yang kalau terkena air menurut dokter akan menyebabkan lukanya tanpa parah. Hal itu kan tentunya dibedakan antara junub dan wudu. Sekarang yang saya tanyakan khusus wudu, bukan junubnya. Khusus wudu ini ketika dia ada a'dha'ul wudu yang terdapat luka, versi dokter akan tambah parah jika terkena air. Ini caranya bagaimana? Langsung saja. Kalau nanti lebar, kalau perbannya lebar, kalau sedikit, dan cara tayamumnya bagaimana? Apakah harus tertib dan lain sebagainya? Mungkin ini perlu penjelasan yang detail. Karena tidak menutup kemungkinan kita semua akan mengalami. Nah, tidak menutup kemungkinan benih tabraan takut tak hodit lo kan isengak lili misalnya panteng praktek untuk tayamum sebagai ganti daripada wudu bagi orang yang luka a'dha'ut tayamumnya ini bagaimana? Bukan junub ya, kasus wudu. Saya pernah menemukan video ada seseorang yang mempraktekkan itu di Facebook. Orangnya ada di sini. Lah itu langsung diulangi lagi saja. Ngireng-ngirengnya itu kayak melihat guna sampean kalian kan tak oning. Kayak gula sampean teman oning sampean praktek di Facebook di video. Ampun langsung. Ampun lagi. Ini kapan baru oning? Ketika ada kini keterangin masa buat anting bisa ya begini ya, saya sebagai moderator akan menyimpulkan di sini ada pertanyaan. Oke ya, bagaimana caranya tayamum seumpamanya ada orang kecelakaan kemudian yang diperban itu kebetulan di a'dha tayamum. Berapa a'dha ini? Watun. Berarti lebih dari satu ya. A'dha. Ya, yang penting perbannya ini ada di anggota tayamum. Ini bagaimana praktek tayamumnya? Tolong jelaskan dengan praktek yang detail. Langsung praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita melaksanakan wudhu sebagaimana biasa. Kalau kali ini serut sunat-sunatnya tampilkan sendiri. Terus kita teruskan muntut naing, seret. Kalau kali pakai delik dan semacamnya. Terus ikinto nika usahakan karena kita ini dalam keadaan luka, anggap ini perban, maka kita basuh anggota tubuh atau anggota wudhu ini yang dalam keadaan sehat saja. Contohnya terus di samping perban ini kasih kapas sarang kinto sekiranya air tidak merembet pada luka. Contoh seumpama kan kinto harus rata dengan air semua. Nah terus kan kita kasih kapas di sini. Lah kapas yang di bawah otomatis di bawah kapas ini belum tersampainya air. Dan ini kan cukup kita siram di atas kapas. Kenapa? Dan mereka sering ulama dianggap sudah membasuh juga ketika air tersebut meresap pada kapas di samping perban nikah. Nah terus setelah ini kita usap, sarang aing seret. Lah setelah itu kita langsung menuju pada tayamum, bisa dihandukin dan semacamnya. Dan dalam
aslinya bisa tayamum terlebih dahulu atau bisa wudhu tayamum basuh ini. Tadinya di sini boleh tidak tertib tayamum dulu atau langsung membasuh, nah, bisa. Nah, tangan nyatok, tangan nyatok. Lah setelah itu kita tayamum. Sebelum melanjutkan pada ini, tayamumnya biasa. Niatnya nawaitu tayammum al-istibahati fardhi shalah lillahi ta'ala. Seret. Niatnya nawaitu tayammum al-istibahati fardhi shalah lillahi ta'ala. Nah, terus yang kedua, seret. Lah, kalau pakai cincin harus dibuang ini karena tidak ya. Iya, makanya gua enggak ada gua makin. Nah, cincin. Nah, terus ini tidak boleh nonjol seginto, harus di bawah nikah. Seret. Caranya Kak Kanto terus tekan seret. Nah, Kak Kanto boleh nyampe pada sikut, kita balik. Ini khusus pelan-pelan, seret. Seret. Nah, terus yang kedua, seni kecukan. Ya kan enggak cukup ini aslinya. enggak. Ini sudah selesai, baru kita lanjutkan wudhunya lagi. Seret, seret, seret. Nah, kalau kaleh, nah, terus boleh lagi. Seret, 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 seret. Pon ini kelas tarik. Nah, soal gaya manabi mangken atau jangan boleh binatang kan lah nikah. Minta lagi, mungkin ketika ujian besar terus apa yang harus dia lakukan? Satu, lo akan tahu lagi. Prakteknya sudah lagi. Gimana bahasa baru? Ampun dipraktekkan oleh Gus Syahrul. Lah sekarang kepada musyawirin semuanya silahkan untuk menanyakan kejelasannya. Mungkin ada sesuatu yang kurang srek atau kurang pas menurut ibarat Fathul Main. Perlu diperjelas. Ini untuk langkah berikutnya kan perlu diperjelas. Di sana banyak. Bagaimana untuk langkah toharoh keduanya ketika mau sholat terkait dengan iadahnya. Seperti praktek cara perban seperti apa? Praktek perban kan berpengaruh, ya. Praktek perbannya yang seperti apa yang bisa mewajibkan untuk iadah, dan yang tidak wajib iadah ini langkah-langkah seperti apa? Apa meletakkan ketika ke dalam keadaan suci dan sebagainya. Ini perlu diperjelas. Ya, soalnya ini kan menyangkut kebanyakan di masyarakat ya. Takutnya ada sesuatu yang wajib iadah, ternyata tidak di iadah. Gimana ini Bapak yang sudah mempraktekkan tadi itu? Langsung apa? Timin glanun mal mas'ul bi alama min as-sa'il istonana. Untuk asarnya cukup tayamum medok, tayamum meloloh, tak usah seperti tadi itu. Engki tidak usah cara seperti tadi autu terus engki tayamum meloloh tak nak kena autu nama Nabi belajar. Neka Nabi lo hadis lagi, menawa hadis kan lagi jelas. Neka si asli. Terus wakilah, le Nabi wakilah. Neka separuh kabudina nak ulang. Jadi jepong gila kan tangan kacir. Saya tayamum kan tangan kacir. Autu muka tangan kanan, tangan kacir. Lekan tangan kacir kila kan tayamum. Menurut kaul saya jepong guru saya asli al awal lekan cukup tayamum melolo. Menurut wakilah yuaitu muhdithun lima badal alil. Untuk saya lastari perban budina dari tanang diulang pembasuhannya. Jadi untuk asarnya nanti untuk asarnya nanti nawaitu tayammum al-istibahati fardhi shalah, tayammum ya. Tayammum sudah. Lihat. Setelah tangan kiri kita kan rambut. Jadi membasuh rambut sekarang setelah tayammum. Tidak usah wajah tangan kanan. Ini jawaban, tapi mal mas'ul bi alam min as-sa'il tadi itu takutnya keliru begitu. Itu kayaknya di Nazm juga seperti itu. Ada.
Nah, kaum semua begini, wa yurid min ba'dihi fardhan wa ma ahdatsa falyusalli in tayammama. Wa yurid min ba'dihi fardhan, kalau dia nanti untuk fardu yang kedua dalam jadi contoh asarnya, wa ma ahdatsa, dan sebelumnya tidak hadas, tidak batal yang tadi dari zuhur, falyusalli, maka boleh sholat in tayammama, namun dia mengulangi tayammumnya saja. Itu yang mu'tamad. Saya itu kurang paham mu'tamad atau apa, intinya itu yang pendapat pertama. Falyusalliin tayammama an haudatsin aw an janabatin wakil yu'idu muhditsun lima badal ahlil. Itu yang tadi kilnya itu, yu'idu muhditsun, untuk orang yang hadas, yu'idu diulang. Ini kan sailnya yang i'adah yang mana, yang tidak i'adah yang mana? Itu belum. Ini untuk prakteknya, praktek tohurohnya. Yang wakil yu'idu muhditsun, yu'idu ini mengulang itunya, mengulang basuhan yang sesudah tangan kiri tadi rambut itu, menurut wakila yu'idu muhditsun lima badal alil. Oke. Melanjutkan untuk pendapat yang kil itu langsung atayammum untuk asarnya, setelah tayammum langsung rambut, telinga dan kaki. Ya, saya simpulkan dulu ya dari Ya, itu ya wallahu a'lam, wallahu a'lam. menurut Gus Mujalli di sini prakteknya ketika ada seseorang yang sudah praktek kayak tadi tayammum plus wudu, nah kemudian memasuki waktu sholat asar yang tadi kan untuk duhur, sedangkan dari tadi tidak kentut, tidak batal sama sekali wudunya. Nah ini caranya menurut yang mu'tamad, yaitu cukup tayammum saja seperti di Nadoman Zubat ya. Sedangkan yang qil yaitu mengatakan cukup melanjutkan, ya tayammum dulu kemudian melanjutkan yang wudhunya tadi, kan begitu. Ketika asar ini apakah juga mengulangi tayammum sebanyak 2 kali sebagaimana Ya, saya akan berjelas begini Mas ya, Bu Syahrul, bahwasanya seumpamanya di sini dari awal memang jabirohnya 2, yaitu tangan dengan wajah. Lah, kemudian menurut Ustaz Mujalli, seumpamanya ketika sudah proses tayammum plus wudu, kemudian memasuki sholat yang kedua, tapi tidak batal, cukup tayammum 1 kali aja, apa cukup tayammum gitu saja, tayammum saja, tidak ada 1, 2, tayammum saja. Pertanyaannya, kalau jabirohnya 2, tayammumnya 2 saja apa 1 saja? 2 juga. Ya. Cukup 1 saja apa 2 gitu? Ini Pak Brumus, tadi kan ada pertanyaan Bapak Brumus di sini, bahwasanya seumpama ada orang yaitu luka bakar diperban antara wajah dan tangan, ya kan? Kemudian dia sudah mempraktekkan antara wudhu dan tayammum, otomatis sesuai di Fathul Qorib tayammumnya kan 2 kali, yaitu wajah dan tangan. Sampai memasuki sholat yang kedua, di sini tidak batal wudhu. Nah di sini apakah tayammumnya 1 kali, apakah 2 kali? Itu kan belum dijawab. 2 kali, nah kalau rupanya 2. Tapi moderator sudah dia. Kalau untuk sholat yang kedua ini Versi mu'tamad. Yang 1. Oh iya ya. Ya sih, kan ini maaf, ini waktunya udah cukup malam dan nasi ampunlah keluar. Saya oke, silakan. Ibarat jadi kan tadi kan tergantung luka bisa telur bisa empat. Kalau arba'atu tayammumatin hada terus wa ma qablahu wa ma ba'du fi taharatil ulang. Falau shalla fardhon wa lam yuhdith wa arada akhara kafahu tayammumun wahidun bujairami. Kawan paham nggih? Ya, saya simpulkan bahwasanya di sini cukup tayammum 1 kali. Kitab apa itu, Pak? Bujairami. Masih pinggiran, kipengkir. Ya, saya ya biar pertemuan pada sore ini tidak sia-sia, tentunya saya sebagai moderator akan menyimpulkan beberapa hasil musyawarah kita, kan begitu.
Yang pertama yaitu pertanyaannya masalah orang tidur naumun itu membatalkan wudhunya gara-gara apa, inletnya apa. Kemudian musyawirin semuanya sepakat bahwasanya yang membatalkan wudhu yaitu murni adalah madinatu khurujus syai', bukan murni zawalul akli. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua apa dulu? Tayamum. Yang kedua yaitu masalah praktek tayamum. Tayamumnya seseorang ketika luka bakar ada perban, yaitu sudah dipraktekkan tadi oleh Gus Syahrul, yaitu seumpama perbannya di tangan dipraktekkan tadi. Dan kemudian ketika memasuki sholat yang kedua tanpa ada hadas, maka cukup tayamum 1 kali. Walaupun perbannya banyak, 3 seumpamanya, kan otomatis tayamumnya 3 kali. Ini tetap ketika memasuki sholat yang kedua cukup tayamum 1 kali.